Baik, sebelumnya para Romo dan para suster serta Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Romo. Berkah dalam Romo Pratomo mengundang sekitar 19 kelompok berupa kongregasi suster, imam, dan kelompok-kelompok doa, devosan, serta ormas, ditambah kelompok-kelompok kategorial tertentu untuk mengadakan Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih atas tanggapan dari semua pihak. Malam ini ada 31 partisipan dan kita akan berbincang atau semacam kami mengundang dalam rangka Sinode Universal 2021-2023 yang dicanangkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Bapak Suci meminta masukan dari semua pihak, seluruh umat Allah, sebanyak mungkin partisipan memberi masukan, sebanyak mungkin umat untuk bahan sinode para uskup di tahun 2023 nanti yang akan dilaksanakan di Roma. Jadi kami kemarin tanggal 26 sudah bertemu dengan perwakilan paroki-paroki dan malam hari ini memang dalam waktu yang tidak terlalu panjang kita akan bertemu, akan berbincang-bincang. Terlebih dahulu nanti Romo Samiran akan menyampaikan pemaparan tentang sinode secara global. Baru kemudian dari Romo Pratomo menyampaikan agenda dan penekanan-penekanan tertentu. Baru setelah itu dalam waktu yang tidak banyak kita mungkin akan berdiskusi, bertanya jawab. Setelah pertemuan ini kami akan membagikan buklet yang sudah kita buat berdasarkan pertemuan tanggal 26 kemarin sebagai sarana dan tawaran untuk kita sekalian di Keuskupan Tanjung Karang. Saya sebagai narahubung dan juga Romo Samiran sebagai delegatus bersama dengan Romo Pratomo dan Romo Tedens merupakan tim sinode di Keuskupan Tanjung Karang ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, para Romo, para suster, kita akan berdoa bersama dulu dan setelah doa nanti akan ditampilkan sejenak video berupa atau video dari Bapak Uskup sebagai pengganti surat gembala yang dibuat oleh Uskup untuk sinode ini. Kita akan memulai bersama-sama berdoa apa adanya, semuanya bisa diaktifkan, speakernya bisa diaktifkan, dan kita akan mendoakan ini bersama-sama sebagai doa pembukaan pada malam hari ini. Saya akan langsung memimpin dan kita sekali lagi kita doakan bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu bersama-Mu sendiri yang membimbing kami membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang berkarya di setiap tempat dan waktu
dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih para Romo, para suster, kata Monsinyur Anton. Kita berdoa dengan cara live streaming ini sudah contoh sinode. Mulainya bareng, yang penting akhirnya juga bareng. Di tengah-tengahnya kejar-kejaran, nggak jelas, nggak apa-apa katanya. Baik, maaf Romo Teden sudah bisa untuk kontak? Belum, baik. Saya meminta Romo Alex sebagai host untuk menampilkan video dari Monsinyur Harun Yuwono, video tentang ajakan untuk bersinode sebagaimana dicanangkan Paus. Dan video ini mengganti atau sebagai pengganti surat gembala. Di beberapa keuskupan lain sebagai surat gembala, di tempat kita dibuat video. Minta tolong Romo Alex untuk menampilkan. Baik para saudara, Romo Anjar, para suster, terdengar suara? Terdengar? Dengar. Terima kasih para suster, para Romo, saudara-saudari. Setelah kita mendengarkan surat gembala dari Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang dituangkan dalam YouTube, kita lanjutkan ke bagian berikut, pemaparan dari Romo Samiran SCY tentang sinode. Saya persilakan kepada Romo Samiran untuk memaparkan bagian tentang sinode. Baik, terima kasih Romo Teden, Romo Anjar, dan juga Bapak, Ibu, dan Suster, serta Romo dan Bruder semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Selamat malam, Romo. Baik, Malam, Romo. kalau nanti internet mati. sudah diungkapkan oleh Bapak. Wah, mati. Putus-putus mau. Jaringannya mati. Romo, suaranya tidak terdengar. Gak dengar, Mo. Ini Ya, saya minta maaf tadi internet sempat macet. Oh ya. Saya terlempar keluar. Ya. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak Uskup tadi terkait dengan persiapan untuk sinode internasional atau sinode bersama. Apakah screen bisa melihat tulisan saya? Bisa, Romo, masuk. Bisa. Ya. Oke, bagus. Kalau enggak, nanti bisa dibaca di file yang saya kirimkan. Juga kalau suara tidak stabil, tidak apa-apa, sejauh file masih bisa kelihatan, silakan lihat di file yang saya tampilkan. Jadi kita persiapan sinode para uskup, dan sinode kali ini disebut sebagai sinode universal. Secara normatif itu biasanya yang bersinode selama ini adalah para uskup saja. Kali ini kita diajak untuk bersama-sama mempersiapkan sinode dengan tema yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Uskup, yakni bagi sebuah gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi.
Ya. Dan sinode ini telah dibuka secara resmi oleh Sri Paus pada tanggal 10 Oktober yang lalu di Roma, kemudian di masing-masing keuskupan, termasuk keuskupan kita yang diwakili oleh Romo Anjar, itu pada tanggal 17 Oktober yang lalu. Ya. Saya ingin mengajak untuk melihat apa sebenarnya yang perlu kita lakukan atau yang dikehendaki oleh Sri Paus. Saya mengutip dari homili Bapak Kardinal yang YouTube-nya juga bisa para Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian ambil di YouTube juga sudah ada. Bapak Kardinal menyatakan begini bahwa sebenarnya setiap 3 tahun sekali Sri Paus itu mengundang para uskup untuk bersinode. Seperti tadi saya katakan, biasanya itu perwakilan saja. Tetapi kali ini sinode dipersiapkan dengan keinginan Sri Paus untuk mendengarkan gagasan, usul-usul, dan sekaligus pengalaman iman yang hidup dan berkembang di dalam gereja sedunia. Nah, Bapak Suci ingin mewujudkan sifat hakiki gereja yang harus selalu membaharui diri. Maka Bapak Suci semacam menyimpulkan bahwa jalan sinodalitas inilah yang diharapkan oleh Allah dari gereja milenium ketiga. Milenium kedua kita sudah diajak untuk bersama-sama berefleksi bersama dengan Konsili Vatikan yang kedua. Sementara itu kita untuk kali ini diajak untuk bersama-sama bermenung dari sinode yang akan kita jalani ini. Ada 2 kata kunci yang mendorong Paus Fransiskus untuk mengambil langkah sinode dengan model ini. Yang pertama, disadari bahwa sumber daya pembaharuan sejati itu adalah pengalaman dasar umat mengenali Allah yang Maha Rahim. Maka untuk itulah umat semuanya dilibatkan untuk kali ini. Maka Bapak Kardinal mengajak untuk melihat, coba perhatikan panggilan Levi. Ya. Itu diambil dari bacaan di tanggal 17. Ya. Dikatakan bahwa Yesus memandang dia dengan penuh kerahiman dan memanggil dia. Dan itu juga ungkapan itu, sikap Allah seperti itu yang akhirnya juga memotivasi Paus Fransiskus pada waktu muda untuk menjadi imam. Motivasi atau suara yang sama itulah yang juga akhirnya dipilih oleh Paus Fransiskus saat ia menjadi uskup dan kemudian juga akhirnya menjadi paus. Kemudian diangkat menjadi semboyan beliau, yakni Miserendo atque eligendo, yang artinya sebenarnya secara bebas diterjemahkan menjadi Tuhan telah berkenan mengasihi aku dan akhirnya memilih aku. Ya. Jadi walaupun kita itu miserando, artinya tidak berarti begitu, ya. Tetapi Tuhan akhirnya tetap memilih kita. Hal itulah yang akhirnya mendorong transformasi dalam diri Sri Paus muda. Dan itu juga diharapkan semangat, spirit, roh yang sama tetap hidup di dalam gereja. Maka juga Sri Paus mengharapkan supaya semangat yang sama itu akhirnya mendorong kita semua gereja di dalam pilihan-pilihan pribadi kita. Maka kali ini Sri Paus mengajak semua elemen gereja untuk terlibat di dalam persiapan ini. Baik itu umat sebagai umat Allah secara umum maupun juga kelompok-kelompok seperti yang malam hari ini kita kumpulkan bersama-sama. Paus ingin tetap terus-menerus kita selalu membaharui diri, siap untuk membaharui diri. Itu adalah ciri khas gereja, bahwa gereja itu selalu membaharui diri. Ecclesia semper reformanda. Sebagai contoh misalkan saja, Paus mengajak gereja untuk terus-menerus memberikan perhatian kepada para pengungsi.
walaupun dia ditentang, walaupun dia dilawan oleh banyak orang, baik itu pemerintah sipil maupun juga beberapa tokoh gereja, Paus tidak pernah akan berhenti untuk tetap menyerukan supaya kita memberikan perhatian kepada para pengungsi, karena kita pun juga suatu saat kalau mengalami hal yang sama, kita pasti juga mengharapkan hati dan uluran tangan yang sama. Maka Sri Paus mengajak gereja untuk berani mentransformasi diri. Rumusan atau ungkapan yang dipakai oleh beliau itu juga agak unik gitu. Dikatakan bahwa gereja harus berani menjadikan gereja seperti rumah sakit di medan perang. Artinya apa? Artinya rumah sakit dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan. Pada saat biasa mungkin rumah sakit bisa saja bertindak atau berlaku sebagai rumah sakit yang biasa. Tapi di saat perang, maka rumah sakit juga memang harus mengubah fungsi dengan lebih mudah untuk bersikap lebih cepat, tanggap darurat, dan lain sebagainya, seperti yang kita alami pada saat di Indonesia ada bencana dan lain sebagainya. Maka panggilan untuk berjalan bersama demi terwujudnya gereja sinodal, yakni persekutuan, partisipasi, dan misi, itu sebenarnya menjadi intisari dari kehidupan kita semua. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa tema ini yang dipilih oleh Paus? Bapak Kardinal merumuskan bahwa watak sinodal adalah watak gereja Katolik, yakni berjalan bersama, membentuk persekutuan, memberikan ruang untuk partisipasi, dan sekaligus nantinya akhirnya tidak pernah lupa untuk mengembangkan hidupnya menjadi sebuah misi otomatis. Maka gereja diajak untuk melihat bahwa di hadapan Kristus dan di hadapan Allah, kita semua sebenarnya sama. Seperti yang dirumuskan oleh Konsili Vatikan. Dan itu sebenarnya juga sama dengan spiritualitas keuskupan kita. Maka dalam arti tertentu atau dalam titik tertentu, kita itu bersyukur bahwa semangat spirit yang kita hidupi di keuskupan kita sebenarnya klop banget dengan apa yang diperjuangkan atau diserukan oleh Paus kali ini. Kita kan dalam spiritualitas diajak untuk bersama-sama menyadari dan sekaligus mengembangkan semangat Allah sendiri yang tidak membeda-bedakan orang. Dan kita juga lihat bahwa gereja oleh Sri Paus diajak untuk mengambil sikap itu. Poin kedua, dikatakan bahwa bersama, tetapi bukan sekedar berjalan bersama. Karena berjalan bersama belum tentu berarti baik. Mengapa? Karena berjalan bersama ya bisa bertengkar di perjalanan itu, justru karena bersama. Atau bersama-sama juga bisa tetap berebut kedudukan, seperti Injil pada hari Minggu yang lalu tentang murid, ya masih ingat itu tentang Zebedius, Yohanes, dan Yakobus yang meminta supaya kelak boleh duduk di sebelah Tuhan. Dan akhirnya mereka dimarahi, protes oleh para rasul yang lain. Berjalan bersama tidak selalu berarti baik. Saja di dalamnya justru orang bertengkar dan berebut. Dan gereja yang disebut dengan gereja sinodal adalah gereja yang memberikan ruang untuk hadirnya Allah, Roh Allah yang memimpin, Tuhan sendiri, Guru sendiri. Berikutnya, Bapak Kardinal mengajak kita untuk memupuk dan menemukan pengalaman akan Allah. Marilah kita temukan dan kita pupuk pengalaman akan Allah dan membiarkan diri bertransformasi. Bandingkan saja, misalkan saja pengalaman yang dialami oleh para murid. Pada awalnya murid-murid sulit menerima sengsara Yesus. Maka pada saat Yesus memberitakan tentang sengsara, Yakobus dan Yohanes justru mikir kepentingannya diri sendiri, minta kedudukan. Mengapa? Karena mereka belum berhasil mentransformasi diri mereka. Nanti pada saat sudah kebangkitan, bahkan setelah mereka menerima Roh Kudus, pikirannya terbuka, kehendak Allah mendominasi, maka kemudian
mereka akhirnya bangga justru akan sengsara. Salib menjadi tanda kebanggaan dan seterusnya. Maka kita perlu menyadari diri, selama kita masih didominasi oleh pikiran-pikiran kita dan bukan kehendak Allah, maka artinya kita belum bertransformasi. Lantas, apa tujuan sinode kita kali ini? Kalau kita coba cermati dokumen persiapan, mengungkapkan bahwa pertanyaan mendasar, mendorong dan menuntun kita dalam sinode ini adalah pertanyaan tentang bagaimana berjalan bersama kita yang sedang terjadi saat ini di berbagai tingkatan yang berbeda. Tadi Bapak Uskup sudah menyebutkan mulai dari kelompok yang kecil sampai ke yang universal. Atau kalau mau dibalik, juga mulai dari yang kelompok universal sampai ke kelompok-kelompok partikular, bahkan sampai kepada keluarga. Itu yang diharapkan bersama-sama coba kita cermati. Maka kita diajak untuk bersama-sama menyadari bahwa yang memungkinkan gereja mewartakan Injil sesuai dengan misi yang dipercayakan kepadanya adalah kesadaran seperti itu, yakni kesadaran bagaimana kita berjalan bersama sebagai orang beriman, sebagai orang yang dipimpin oleh kehendak Allah. Maka langkah-langkah berikutnya juga dipertanyakan, langkah-langkah apa yang diminta oleh Roh Kudus untuk kita tempuh agar kita berkembang sebagai gereja sinodal. Jadi langkah-langkah apa yang diminta oleh Roh Kudus? Pertanyaan ini akan selalu diulang-ulang. Ya. Dengan pertanyaan ini jelas yang diharapkan adalah refleksi atau juga discernment, diskresi dalam dokumen persiapan yang bisa kita temukan, disebutkan dengan amat kuat itu. Bersama dengan umat Allah yang lain, di semua lapisan, baik itu pribadi maupun kelompok, maka juga diharapkan nanti kelompok-kelompok kategorial, ya, juga lembaga-lembaga hidup bakti, juga akan membuat langkah yang sama, refleksi yang sama. Kita diajak untuk bersama-sama menggali, menemukan, mendengarkan suara akar rumput yang selama ini sering tidak terdengar. Maka kalau di lingkungan, bukan saja paroki, stasi, lingkungan, kelompok 5 warga, dan seterusnya. Nanti silakan diterjemahkan itu kalau di dalam kelompok kita, kelompok kategorial, atau membiara, dan seterusnya. Di tengah konteks ini, sinodalitas menunjukkan jalan yang dengannya gereja dapat diperbaharui oleh tindakan Roh Kudus dengan mendengarkan bersama-sama apa yang disabdakan oleh Allah kepada umatnya. Namun perjalanan bersama ini tidak hanya mempersatukan kita dalam satu sama lain sebagai umat Allah, tetapi sekaligus juga mengutus kita mengejar misi kita sebagai kenabian yang merangkul seluruh keluarga. Kalau kita melakukan pola hidup sinodalitas dengan baik, berjalan bersama, memberi tempat kepada Roh Kudus untuk hadir dan terus-menerus membaharui gereja, maka kita akan hadir sebagai saksi kenabian. Itulah misi utama kita. Bagaimana aplikasinya untuk tempat kita masing-masing? Tema sinode ini, seperti saya katakan, tepat kalau kita lihat sejalan dengan apa yang diperjuangkan di keuskupan kita. Kalau kita cermati, sejak Perpasgelar yang pertama sampai Perpasgelar yang ketiga, kita selalu menemukan hal yang sama, peneguhan yang sama. Dengan kata lain, ini sebenarnya adalah suara Allah melalui gereja di Keuskupan Tanjung Karang ini atau Provinsi Lampung ini. Maka yang diminta adalah discernment, diskresi, untuk menimbang dan mencoba untuk menemukan atau mendengarkan suara Roh Kudus yang sedang bersuara. Melalui siapa? Melalui orang-orang beriman.
dalam pengalaman mereka, harapan mereka, kesulitan dan perjuangan mereka, dan juga sukacita mereka di dalam menghidupi iman atau agamanya. Itu yang ingin coba kita temukan. Maka partisipasi kita dalam sinode adalah mencoba untuk memberikan info, data tentang bagaimana kita saat ini menghidupi jalan bersama itu di dalam komunitas yang kita alami ini. Ya. Jadi bukan pertama-tama usulan atau dokumen, bukan. Tetapi kita diminta untuk memberikan cerita tentang bagaimana kelompok kita, umat kita, teman-teman kita mengalami jalan bersama ini. Dan info inilah yang nantinya akan diolah oleh tim persiapan keuskupan ya, menjadi sebuah sintesis. Timnya yang tadi sudah disebut oleh Bapak Uskup. Ya. Dan sintesis itu akan dikirimkan ke KWI. Nah, kalau kita lihat di dalam proses persiapan, itu bagus sekali di dalam buklet sinode itu diungkapkan begini. Proses sinode adalah proses spiritual, bukan pertama-tama suatu pengumpulan data yang tetapi sebuah discernment. Discernment ini harus menjadi suatu cara hidup. Discernment merupakan seni menafsirkan yang mencakup refleksi, melibatkan hati dan pikiran untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Partisipasi adalah jalan di mana kita keluar dari diri kita sendiri dan berjumpa dengan orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Maka pada bagian berikutnya kita dapat melihat bahwa ada beberapa tantangan-tantangan yang lama yang seringkali muncul di tengah-tengah kita. Yakni satu, saya rangkumkan menjadi 4 tantangan. Kita itu seringkali ingin lebih cepat didengar dan diikuti daripada mendengarkan, apalagi mendengarkan dengan rendah hati, sabar, ya, tanpa menyetir orang begitu. Yang kedua, kebiasaan untuk mendominasi atau menyetir gagasan. Ngomong si Anu, yang ngomong kamu, Pak, minta tolong sharing atau kita dengar si A dan si B. Sehingga akhirnya orang yang memang sulit ngomong itu tidak kita buat akhirnya berani ngomong dan dihargai, malahan bisa jadi akhirnya sepanjang jadi orang Katolik, mereka akan menjadi kelompok yang tidak pernah bisa ngomong di tengah-tengah kita. Tantangan atau kebiasaan lama yang seringkali juga bisa menghambat adalah kita akan jatuh dalam pengumpulan data formalitas. Karena diminta, maka kemudian kita cari aja data yang dapat kemudian supaya bisa dikumpulkan. Keempat adalah mencari gampangnya. Demi mendapatkan bahan masukan, kemudian kita jatuh ke memilih hanya orang yang sudah biasa kita dengar suaranya, yang sudah bisa omong, itu yang kita beri kesempatan. Terus pertanyaannya adalah, terus gimana kita akan mendapatkan data? Data bisa didapatkan dengan pertemuan-pertemuan memang konvensional, biasa, tetapi juga bisa dengan cara personal. Atau bahkan dikatakan dalam persiapan, kita tuh bisa menggunakan juga sarana-sarana lain yang membuat orang bisa omong, melalui medsos, WA, atau apalah gitu, melalui kuesioner, dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan di zaman ini. Nah, saudara sekalian, di bawah kemudian bagi yang ingin mendapatkan dokumen sinode, tetapi belum ada bahasa Indonesianya, itu bisa dilihat di www.sinode.va. VA itu dari kata Vatikan.
YouTube yang tadi macet-macet juga bisa saudara sekalian temukan atau klik YouTube yang ini, link yang saya tampilkan, sehingga nanti bisa mendengarkan lebih lancar apa yang tadi sudah kita lihat. Kemudian nanti Romo Anjar akan menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya ada 10 fokus, kemudian tetapi kita diminta hanya untuk mengambil yang tema yang kedua. Jadi ada 10 tema inti yang dieksplorasi, tapi kita fokus utama pada nomor kedua, yakni tentang mendengarkan. Kemudian nanti Romo Anjar akan melengkapi dengan pilihan lanjutannya. Yang terakhir, saya ingin mengajak kita bersama untuk melihat logo sinode dan sekaligus apa yang kita bisa renungkan. Logo ini bisa kita renungkan bersama dengan amat bagus. Ini kaya makna, ya. Ini bisa ditemukan nanti di dalam penjelasan tentang logo. Komuni, matahari, tangan yang terbuka, dan sekaligus juga bisa simbol merpati, Roh Kudus yang turun. Kemudian di sini ada sinode 2021 sampai 23, berarti yang jangkanya panjang 2 tahun. Di bawahnya ada siluet 15 orang yang sedang berjalan bersama. Kemudian di paling bawah itu ada tulisan For a Synodal Church Communion, Participation, dan Mission. Untuk sebuah gereja sinodal, komunio atau kebersamaan, ya, kemudian partisipasi dan misi. Dan gambar siluet orang ini menarik. Saya perbesar di bawah. Ya. Ini gambar siluet orangnya. Apa yang menarik? Dari kalau saya melihat, yang pertama itu yang menarik adalah bahwa yang paling depan itu orang-orang muda, anak-anak. Mereka lah masa depan gereja. Mereka lah yang nanti akan tetap membuka pintu gereja untuk gereja semesta. Dan kemudian di belakangnya kumpulan orang yang bersama-sama. Tidak ada aturan baku bahwa mulai dari yang kecil kemudian sampai yang besar. Enggak. Tetapi yang justru ditampilkan adalah semua berjalan bersama. Ada 15 siluet orang, ada gambar orang tua yang didorong, orang sakit ya, yang cacat yang didorong oleh orang yang lebih sehat, ada gambar suster yang mewakili kaum berjubah atau hidup bakti, ada gambar lelaki yang menggendong atau memanggul anak, itu adalah simbol keluarga, ada gambar orang tua, ada gambar atau siluet poskop, dan kemudian orang-orang muda yang mewakili yang lain. Maka kalau ada yang bertanya, romannya di mana? Salah satu dari mereka. Orang muda di mana? Orang muda ada di mana-mana. Maka kita diajak untuk juga oleh Sri Paus dan Bapak Kardinal, supaya kita juga di masa sinode ini memberikan perhatian kepada orang muda. Mereka lah masa depan kita. Kalau mereka sungguh-sungguh seide, segagasan, dan memang sungguh akhirnya mampu menyerap apa yang kita harapkan, gereja harapkan, maka kita bisa tinggal amat tenang karena gereja ada di tangan orang-orang yang memang sungguh kita percaya. Demikian Bapak Ibu, Bruder, Suster, dan Romo sekalian, pengantar umum yang saya sampaikan. Nanti biar Romo yang lain akan menambahi, Romo Anjar, Romo Pratomo, dan Romo Tedens. Demikian Romo Anjar, terima kasih atas perhatiannya, Romo Tedens, dan saya kembalikan untuk berikutnya. Baik, terima kasih Romo Samiran atas pemaparan tentang sinode. Saya sapa rekan-rekan dari Ormas Katolik ini. Ada Mas Taim dari Pemuda Katolik, selamat malam. Mas Markus,
Malam, kemudian dari wanita Katolik Bu Elizabeth, selamat malam Bu. Ya, Selamat malam, malam. Ya, lalu kelompok doa dari PDKI ada Bu Carlos, lalu Legio Maria yang saya lihat hadir. Terima kasih atas kehadirannya ya. Selamat malam. Baik, gereja tadi dikatakan oleh Romo Samiran mau memperbaharui dirinya. Lalu siapa yang diajak untuk memperbaharui dirinya? Bukan hanya kaum klerus, tetapi semua umat Allah, termasuk di dalamnya kaum awam yang terlibat dalam ormas Katolik maupun dalam kelompok-kelompok devosional, juga biarawan-biarawati. Jadi mereka semua atau kita semua diminta untuk memberikan masukan. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, untuk bagian selanjutnya kita berikan waktu kepada Romo Pratomo untuk memaparkan tentang agenda perencanaan sinode di tingkat keuskupan. Dipersilahkan kepada Romo Pratomo untuk memaparkan soal agenda perencanaan sinode tingkat keuskupan. Terima kasih Romo Teden. Selamat malam semuanya. Malam. Romo Pratomo selamat. Semoga jelas suara saya. Jelas. Jelas Romo, malam. Dan semoga nggak terganggu sinyalnya. Ya. Karena sendirian di sini soalnya. Romo Samiran rombongan di komunitas Kemuning. Malam. Ya, para Romo dan para suster, saudara-saudari yang terkasih, kita bersama diundang malam hari ini untuk mendengarkan apa yang sudah dijelaskan Romo Samiran berkaitan dengan Sinode Universal. Tadi Romo Samiran sudah menjelaskan begitu jelas apa itu sinode, arah, tujuan, dan harapan, dan peran kita masing-masing di dalamnya. Tadi juga sudah disinggung tema pembahasan. Saya akan menyampaikan itu. Ada 10 tema ya, dalam pembahasan di booklet sinode itu, dan secara khusus KWI itu sudah membagi beberapa tema yang harus dibahas di keuskupan-keuskupan sesuai regio masing-masing. Untuk regio Sumatera ada 2 provinsi gerejawi. Provinsi Gerejawi Keuskupan Agung Medan itu Sibolga, Padang, dan Medan sendiri itu secara khusus diminta membahas tentang perjalanan bersama. Itu tema wajib yang harus direnungkan, digali di tengah umat. Sedangkan untuk Provinsi Gerejawi Keuskupan Agung Palembang yang terdiri dari Keuskupan Agung Palembang, Pangkal Pinang, dan Tanjung Karang, itu membahas tema yang wajib direnungkan, digali di tengah umat, itu tema mendengarkan, sikap mendengarkan. Dan tim keuskupan sudah menentukan satu tema lain untuk dicoba juga direnungkan, digali di tengah umat beriman, yaitu tema dialog. Tema dialog di dalam gereja dan masyarakat. Ya. Dalam tema mendengarkan, tim keuskupan sudah mencoba melihatnya dalam kerangka 5 pilar gereja. Saya tidak akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan panduan itu. Silakan nanti bisa nanti akan diterima buku panduan itu, dan salah satu isinya berkaitan umpamanya dengan koinonia, bagaimana kehadiran dan keterlibatan kaum perempuan, anak-anak, OMK, remaja, suster, bruder, orang tua, orang sakit, umat sederhana, dan orang yang jarang terlibat di gereja dalam komunitas persekutuan tersebut. Pertanyaan ini untuk membantu, bukan menjadi ukuran atau patokan, lebih untuk menggali akan pengalaman cerita hidup yang berkembang dalam umat beriman
Dalam konteks para suster, kaum hidup bakti, melihatnya dalam persekutuan hidup komunitas itu dan bagaimana hidup bakti ambil bagian dalam persekutuan umat beriman di setasi atau di paroki atau di keuskupan. Itu lebih ke sana. Kemudian untuk kelompok doa, devosan, diajak untuk melihat bagaimana persekutuan di antara kelompok-kelompok itu dan bagaimana kehadiran kelompok itu juga sungguh punya pengaruh dalam persekutuan hidup di tingkat setasi, paroki, dan keuskupan. Sehingga kelompok-kelompok yang ada, devosan, hidup doa, kemudian ormas, kelompok kategorial, itu ada cerita bagaimana persekutuan hidup mereka. Begitu juga dengan kaitan dengan liturgia, bagaimana peran dari masing-masing kelompok sungguh terlibat dalam liturgi yang ada dalam kehidupan di tempat komunitas berada. Begitu juga soal diakonia, pelayanan. Bagaimana ambil bagian pelayanan kaum hidup bakti, kelompok devosan, kelompok ormas, kategorial dalam pelayanan di antara mereka sendiri, di antara kelompok itu sendiri, dan di antara kelompok bersama dengan umat beriman dalam persekutuan setasi, paroki, dan keuskupan. Juga dengan kerikma, dengan pewartaan, dilihat ke arahnya di sana. Pertanyaan-pertanyaan yang ada itu lebih untuk kepada kelompok umat di kelompok lingkungan sebenarnya. Tetapi ada beberapa hal yang bisa diambil oleh kelompok-kelompok untuk melihat dirinya dalam kerangka 5 pilar gereja ini, dalam konsep, dalam tema mendengarkan tadi. Begitu juga dalam martirian, kesaksian hidup. Apakah kesaksian hidup kaum hidup bakti sudah dirasakan oleh umat beriman? Nanti juga bisa dilihat oleh umat beriman dalam kelompok lingkungan. Tetapi hidup bakti bisa juga menyadarinya bagaimana keterlibatan hidup bakti yang sungguh juga sudah diwujudkan. Dan juga dalam kelompok tadi, devosan, kategorial, ormas, kesaksian apa yang sudah dihidupi, diperjuangkan dalam kehidupan bersama dan dalam kehidupan di tengah umat beriman. Itu berapa hal tema mendengarkan didalami lewat 5 pilar gereja. Kemudian tema yang kedua itu dialog di dalam gereja dan masyarakat. Tema ini saya kira tidak asing lagi untuk kita. Monsinyur Henry almarhum sudah memberi teladan yang luar biasa lewat mutu hidup tabisan beliau. Kamu akan menjadi saksiku. Dan kemudian dalam perjalanan hidup dibangun persaudaraan sejati. Ini yang dibangun Monsinyur Henry. Dan kemudian dilanjutkan oleh Monsinyur Harun dengan mutu Allah tidak membeda-bedakan. Dialog di dalam gereja dan masyarakat ini dilihat supaya untuk kembali menyadarkan bagaimana gereja Keuskupan Tanjung Karang itu berdialog dan belajar dari masyarakat luas. Apakah gereja punya sarana untuk berdialog dengan orang lain lewat ormas-ormas yang ada, PMKRI, PK, wanita Katolik, dan lain sebagainya. Bagaimana relasi dan dialog kita dengan sesama, terutama yang berbeda keyakinan agama dan aliran politik? Apakah ada konflik-konflik dan kesulitan atau ada kisah-kisah istimewa dalam perjalanan dialog
Bapak Ibu sekalian yang terlibat di tengah masyarakat dalam hubungannya dengan masyarakat dan juga bisa pemerintah dengan keyakinan yang lain. Itu dua tema yang menjadi pembahasan untuk keuskupan kita. Yang wajib adalah mendengarkan, tema mendengarkan. Yang kedua itu dialog di dalam gereja dan masyarakat. Berikutnya, berkaitan dengan siapa dan apa yang memperlancar proses sinode. Ya. Yang pertama adalah partisipan. Tadi Romo Samiran sudah menyampaikan bahwa diajak sebanyak mungkin umat beriman. Maka Bapak Ibu, para suster dari berbagai kongregasi diundang untuk ambil bagian di sini untuk bercerita, berbagi atas apa yang terjadi, pengalaman dan perjuangan hidup dalam mengimani Yesus dalam komunitas, dalam kehidupan bersama di tengah umat. Maka juga lebih diajak mereka-mereka yang selama ini belum tersapa atau yang terpinggirkan, kaum perempuan, bisa jadi lansia, remaja, orang sakit, dan bisa jadi umat yang sederhana secara ekonomi sosial, umat yang jarang nongol di gereja atau di lingkungan, diupayakan untuk bisa terlibat. Maka keuskupan secara khusus mengundang Bapak Ibu sekalian untuk juga nanti menyampaikan, merangkum apa yang terjadi dalam kongregasi, dalam komunitas, dalam kelompok, dalam kelompok devosan kategorial, apa yang sudah dialami tadi dengan dua tema itu. Kemudian yang kedua, fasilitator. Di masing-masing paroki ada fasilitator, maka para suster, Bapak Ibu sekalian yang diundang pada malam hari ini diharapkan juga menjadi fasilitator dalam kelompok Bapak Ibu, fasilitator dalam kongregasi yang akan nanti merangkum perjalanan sinode di masing-masing kelompok komunitas. Kemudian notulis ya, yang akan membantu dalam proses sinode ini, serta percakapan rohani melalui cerita, berbagi pengalaman itu. Kemudian bagaimana metode atau cara pendekatan untuk sampai pada harapan yang mau diinginkan. Metode pertama adalah metode pertemuan. Ya. Kelompok devosan kategorial ormas bisa melakukan itu, silakan. Para hidup bakti silakan mengadakan pertemuan di komunitas masing-masing. Silakan diatur untuk mengadakan pertemuan, bisa dengan mode pertemuan. Kalau di lingkungan-lingkungan ya doa lingkungan itu, kelompok kecil. Apalagi Bapak Uskup dengan tahun depan sudah dengan arah dasar pastoral KBG, dan itu sangat membantu untuk mendalami hal ini. Kemudian yang kedua, metode ziarah bersama, ya, dengan ngobrol non formal. Ketika santai bisa ngobrol non formal ini untuk menggali cerita-cerita pengalaman. Tetapi apa yang diceritakan itu, yang disampaikan harus dalam terang Roh Kudus, dalam sabda yang dihadirkan dan dihidupi. Kemudian yang ketiga, metode pendekatan personal bisa diupayakan untuk itu. Kemudian metode lain yang ditentukan sendiri oleh masing-masing kelompok, oleh masing-masing hidup bakti komunitas. Silakan kelompok kategorial menentukan sendiri untuk sampai pada harapan tadi, bisa tergali pengalaman, cerita yang sungguh real, sungguh otentik dari masing-masing kelompok komunitas itu.
Kemudian kaitan dengan prinsip-prinsip sinode. Yang pertama, berkaitan dengan prinsip sinode, tadi sudah disampaikan oleh Romo Samiran, bahwa tahap sinode di tingkat keuskupan bukan untuk mengumpulkan data-data. Ini adalah proses spiritual, proses rohani yang melibatkan Roh Kudus. Maka ketika berbicara menyampaikan pengalaman, di sana harus ada discernment. Yang dihadirkan di sana adalah roh yang membimbing kita untuk menyampaikan yang otentik. Bisa jadi yang otentik itu yang tidak mengenakan, bisa jadi. Ya. Tapi itu yang terjadi. Tapi yang harus disadari bahwa roh itu membimbing dalam perjalanan untuk berbagi, bercerita itu. Kemudian prinsip yang kedua, discernment, menimbang-nimbang. Ya. Yang ketiga, sebanyak umat Allah harus berperan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kesadaran pluralitas, mengakui dan merangkul keragaman dan kekayaan komunitas-komunitas lokal. Maka dilibatkan semua umat untuk mau bercerita berbagi itu. Kemudian yang kelima, inklusi, melibatkan mereka yang terkucilkan, terpinggirkan. Dan itu kita pahami semangat Bapak Paus Fransiskus dalam perjalanan penggembalaannya. Yang keenam, kemitraan atau kerjasama, tim tanggung jawab bersama. Maka kami mengajak bersama hidup bakti, kelompok deposan, kelompok kategorial, ormas, untuk punya tanggung jawab bersama dalam perjalanan bersama sinodal ini. Bukan tim keuskupan, tetapi kita sekalian ambil bagian terlibat, membantu Bapak Paus dalam memperbaharui gereja. Yang berikutnya itu menghargai hak dan martabat setiap orang, siapapun harus dihargai. Maka dalam proses pertemuan, proses ngobrol, atau bisa dengan bahasa teng-teng cerita, tengok cerita, itu ada penghargaan. Ketika bercerita, orang yang bercerita itu tidak boleh dibantah. Tidak ada saling tukar atas pengalaman hidup, tapi lebih bercerita menyampaikan apa yang dialami dengan terang Roh Kudus tadi. Berikutnya sikap adil, memperlakukan setiap orang secara sama, sehingga setiap suara dapat didengarkan. Terkadang yang dominan orang yang bisa bicara, dan diharapkan yang terpinggirkan, yang selama ini tidak bicara, diberi ruang untuk bicara, untuk bercerita. Bisa jadi mereka punya harapan yang lebih baik dibandingkan kita-kita dalam melihat iman dan mengalami iman akan Yesus Kristus. Kemudian prinsip yang terakhir itu sintesis yang akurat. Berusaha menangkap dengan tepat semua pandangan masukan dari peserta, partisipan. Disampaikan juga dalam buku panduan sinode, sikap-sikap yang harus dihindari dalam perjalanan sinode ini. Yang pertama, tidak memberi ruang kepada Roh Kudus. Dalam artian, ketika menyampaikan lebih menekankan sisi ego, kurang menimbang-nimbang sebelum menyampaikan sharing, hanya lebih pada sisi diri sendiri. Fokus pada diri sendiri, perhatian kita sendiri. Tetapi tidak sampai pada apa rencana Allah bagi kita, bagi saya. Kemudian hanya melihat fokus kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tidak melihat harapan-harapan ke depannya. Berfokus pada struktur. Pada proses sinode ini untuk memperbaharui perjalanan gereja kita. Melihat internal gereja saja, di luar gereja ada banyak hal yang harus juga dilihat. Maka diajak dari ormas-ormas
dalam keuskupan kita yang sudah terlibat di tengah masyarakat untuk bercerita tentang pengalaman di luar gereja dalam keterlibatannya dengan masyarakat. Berikutnya adalah bahaya konflik atau perpecahan. Tidak siap menghadapi perbedaan pendapat. Ini yang harus diawaskan dalam pertemuan. Kalau para suster ya nggak mungkin lah, saya kira nggak akan muncul perpecahan, konflik itu. Tapi dalam kehidupan umat, dalam pertemuan bisa jadi ketika tidak siap dengan cerita orang lain, akhirnya bereaksi dengan tidak pas, muncul benturan, konflik itu. Ini yang diingatkan untuk tidak muncul konflik perpecahan. Yang berikutnya adalah godaan untuk melihat sinode ini sebagai kesempatan saling mengalahkan, saling menyalahkan. Sinode sebagai tempat pertempuran. Padahal sinode adalah berjalan bersama dan bersama dengan Yesus. Itu berarti tidak ada pertempuran, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling mengalahkan. Yang ada adalah kesadaran diri sebagai orang beriman dalam berjalan bersama Yesus. Pengalaman dua murid Emmaus menjadi juga semangat spirit dalam sinode ini. Dua murid Emmaus ketika tidak ada Yesus hadir di tengah-tengah, mereka meributkan. Tetapi ketika Yesus hadir, mereka mengalami ketenangan, punya arah yang sama kembali. Yang terakhir adalah godaan hanya mendengarkan mereka yang sudah terlibat aktif dalam kehidupan gereja. Ini yang sering terjadi. Dalam pertemuan-pertemuan, orang yang pandai bicara biasanya diberi ruang yang luas. Tetapi yang tidak mau bicara kurang diberi kesempatan. Itu berapa hal Bapak Ibu, para suster berkaitan dengan prinsip, sikap-sikap yang harus dihindari, kemudian tema pembahasan, kemudian siapa yang harus mempelancar dalam proses sinode ini. Diundang Bapak Ibu para suster untuk pada akhirnya nanti membantu tim keuskupan. Bapak Ibu para suster itu diminta menjadi fasilitator, katakanlah menjadi penghubung di kelompok-kelompok masing-masing, komunitas, kongregasi, dengan tim keuskupan. Hingga pada akhirnya dari masing-masing kongregasi itu nanti menyampaikan sintesis, rangkuman dari hasil pertemuan-pertemuan di komunitas berkaitan dengan dua tema itu. Begitu juga dengan kelompok kategorial, kelompok ormas, kelompok deposan. Silakan nanti pada akhirnya memberi rangkuman atas pengalaman hidup yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Seperti WKRI, maka WKRI juga nanti harus menyampaikan ini ke WKRI tingkat ranting. Ya. Jadi paroki tidak akan bersentuhan dengan WKRI di tingkat ranting. Nanti WKRI tingkat ranting langsung komunikasi dengan WKRI yang di pusat di provinsi, begitu juga PMKRI, begitu juga dengan PK, dan juga kelompok kategorial yang lain. Kalau kongregasi umpamanya FSGM yang banyak, berarti provinsialat lah yang mengkoordinir semua itu, dan kemudian dari provinsialat yang akan menyampaikan hasil rangkuman itu ke tim keuskupan. Begitu juga dengan HK, CP, dua komunitas, nanti silakan dibicarakan bersama. Kemudian SND itu satu komunitas, kemudian Alma itu satu komunitas, kemudian dari Klaris itu satu komunitas. Silakan satu komunitas. Diolah bersama di masing-masing kongregasi hidup bakti. Itu berkaitan dengan materi tema yang menjadi pembahasan kita untuk keuskupan kita bersama. Sekarang kita melihat bersama agenda perjalanan
sinode untuk keuskupan kita di tingkat keuskupan. Para suster, Bapak Ibu sekalian, kita diberi waktu di tingkat keuskupan itu sampai bulan Maret, tanggal 22 Maret. Dan kita sudah memulainya, itu perjalanan sinode ini sejak tanggal 12. Ya, pertemuan bersama para romo itu mulai sosialisasi, para romo sudah mengetahui sinode ini, kegiatan ini. Kemudian tanggal 16 itu di masing-masing paroki mengajukan 2 umat untuk menjadi penghubung. Kemudian tanggal 17 seperti yang disampaikan oleh Romo Samiran, pembukaan sinode di tingkat keuskupan, keuskupan kita sudah juga dibuka di katedral. Kemudian tanggal 26 kemarin itu pertemuan bersama utusan tiap paroki melalui virtual dan juga tatap muka. Dan hari ini kita bersama bertemu utusan-utusan dari kelompok kategorial, dari Hidup Bakti, WKRI, PMKRI, kelompok doa, dan kelompok kategorial yang lain. Ya. Kemudian Oktober sampai November itu pembentukan dan sosialisasi tim sinode tingkat paroki. Maka di sini Oktober-November bisa juga menjadi kesempatan bagi Hidup Bakti, kongregasi Hidup Bakti, kelompok-kelompok kategorial ormas deposan untuk juga membuat ya tim sinode dalam kelompok itu, ya, yang mengurusi di kelompoknya di PK, PMKRI, WKRI, kemudian di Legio Maria atau SSW. Itu silakan dibuat. Kemudian November sampai Januari itu dilaksanakan perjalanan sinode. Ya, di sini itu khusus untuk lingkungan-lingkungan atau dalam kaitan paroki. Sedangkan kelompok kategorial itu sudah bisa silakan dimulai di November ini. Ya, silakan diatur sendiri oleh kelompok kategorial, oleh kongregasi, oleh kelompok-kelompok kategorial November sampai Januari. Kemudian akhir Januari itu dari kongregasi Hidup Bakti, kelompok-kelompok kategorial, ormas, deposan harus menyerahkan hasil rangkuman ke tim sinode keuskupan. Itu akhir Januari 2022. Baru kemudian tanggal 1 sampai tanggal 20 Februari 2022, tim keuskupan akan menyusun dan merangkum hasil dari paroki dan dari Hidup Bakti, kemudian dari kelompok-kelompok kategorial. Itu tanggal 1 sampai 20 Februari. Tanggal 25 Februari akan direncanakan pertemuan bersama pleno tingkat keuskupan untuk melihat kembali apa yang sudah terkumpul dari informasi cerita rangkuman yang masuk ke tim sinode keuskupan. Tanggal 22 Maret 2022, penyerahan hasil prasinode atau sinode tingkat keuskupan ke nasional, ke KWI. Nanti yang akan bekerja itu tim sinode keuskupan. Ini perjalanan agenda kita bersama Keuskupan Tanjung Karang dalam melaksanakan sinode. Rentang waktunya lama, sampai Oktober 2023 itu puncaknya nanti sinode para uskup. Tetapi untuk tingkat keuskupan sebenarnya waktunya singkat. Dari Oktober yang sekarang ini sampai di bulan Maret 2022. Waktunya singkat sebenarnya. Dengan waktu yang singkat ini maka kami mencoba
mengajak semua orang, umat beriman, partisipan untuk terlibat dalam sinode ini. Sehingga bisa membantu gereja, membantu para pemimpin kita, Bapak Paus, para uskup, dalam menentukan arah pembaharuan ke depan untuk gereja kita. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Semoga jelas dengan paparan ini dan membantu kita semua untuk terlibat dalam sinode universal ini. Matur nuwun, Romo Teden. Terima kasih Romo Pratomo, para suster, bruder, saudara-saudari dari Ormas Katolik dan kelompok devosional. Setelah kita mendengarkan petunjuk pelaksana dan agenda sinode di tingkat keuskupan dan apa yang mesti dilakukan oleh kelompok kategorial, ormas, kelompok doa, dan para biarawan biarawati, maka di bagian berikut Romo Anjar akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Dipersilakan kepada Romo Anjar. Terima kasih Romo Teden. Minta tolong Romo Alek menampilkan buklet yang sudah dibuat oleh tim keuskupan. Minta tolong Romo Alex. Para saudara-saudari dari kelompok devosional, dari Ormas Katolik, kelompok kategorial, para suster, tugas kita itu saya ibaratkan seperti seorang sekretaris. Tugas kita adalah menjaga, mendapatkan data orisinal, data otentik, bukan mendapatkan data yang legal, atau lebih-lebih bukan untuk melegalkan data itu, tidak. Tugas kita adalah mencari informasi. Dan sekali lagi, tatarannya adalah memperoleh data informasi yang otentik, bukan yang legal. Yang legal bukan urusan kita, tetapi yang asli, yang orisinal. Dan dari siapa data ini? Seperti dikatakan Bapak Suci, sebanyak mungkin umat, terutama kelompok marginal, kaum perempuan, anak-anak, remaja, orang tua, orang sakit, orang yang dalam tanda petik jarang nongol ke gereja karena sakit hati, dan lain sebagainya. Termasuk kalau mungkin mereka yang dikatakan atau dikategorikan murtad. Kita mendapatkan data dari mereka itu yang asli orisinal berdasarkan pengalaman mereka, impian mereka tentang gereja, itu kita pintar-pintarlah untuk mencari cara. Bagaimana membuat mereka mau berbicara? Maka solusinya adalah kita harus berani mendengarkan, berani memasang telinga yang baik. Dasar dari yang mau kita dengar dari kelompok marginal, dari umat adalah pengalaman mereka yang disampaikan seperti tadi dikatakan setelah disermen, setelah mohon bimbingan Roh Kudus. Buklet ini yang sudah ditampilkan oleh Romo Alek, 12 halaman, ini adalah alat bantu yang terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan lain dan bahkan metode-metode lain. Ada saran dari umat bahwa supaya partisipan nanti berbicara, jangan banyak pertanyaan. Maka tidak bijak kalau kita memakai semua pertanyaan yang ada di buklet ini. Pinter-pinter nanti fasilitator kita untuk memancing supaya siapa yang menjadi sasaran kita, misalnya orang tua, itu berani berbicara berdasarkan pengalaman hidupnya, melihatnya dalam terang iman, dalam bimbingan Roh Kudus. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, sekali lagi para suster, para bapak ibu, itu jangan dipakai semua, bisa diganti. Bapak ibu mesti menemukan cara pendekatan, model pertanyaan, metode yang cocok untuk orang yang mau didekati. Dan sekali lagi, kita sebagai fasilitator itu syaratnya telinganya baik. Artinya mendengarkan, jangan malah menggurui, tidak bisa. Kemudian yang terakhir, ringkasan dari kongregasi, kelompok doa, kelompok ormas Katolik, kelompok devosan, itu tidak dibatasi berapa lembar. Ada lampiran boleh, ada karya seni boleh. Kami yang punya kewajiban meringkas dari paroki-paroki, dari para saudara-saudari sekalian itu menjadi 10 lembar untuk
laporan ke KWI. Jadi saya membayangkannya, tidak mau membayangkannya secara susah-susah, para suster, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Caranya adalah bagaimana mendapatkan data yang otentik, itu saja. Pertanyaannya bisa kita atur sendiri, sebaiknya bagaimana. Ada tema yang menarik, misalnya di bagian martiria, bagaimana melihat misalnya 3 nasihat Injili yang dihidupi oleh kaum lembaga hidup bakti dan para imam. Sebaliknya, para imam, para suster, itu juga diberi pertanyaan menarik, bagaimana melihat kesaksian hidup para umat. Bukan untuk membuat litani, tetapi itu sekali lagi karena dasarnya adalah di bawah bimbingan Roh Kudus. Tugas kita memberi masukan untuk para uskup. Demikian Romo Teden dari saya harap walaupun banyak yang sudah disampaikan tadi, tetapi tidak membuat bingung. Yang masukan-masukan itu adalah tawaran-tawaran dan intinya kita mau mendapatkan informasi seperti wartawan, begitulah kata Romo Samiran. Seperti wartawan yang mau mendapatkan informasi dan kita mesti kadang menemukan cara sendiri yang melewati dari apa yang sudah diatur. Saya kembalikan ke Romo Samiran, terima kasih. Romo Teden. Terima kasih Romo Teden. Baik, terima kasih Romo Anjar. Para Romo, suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari dari Ormas Katolik dan kelompok devosional, kiranya pertemuan malam ini kita segera akhiri. Kami atas nama tim Sinode Keuskupan mengucapkan limpah terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, suster, bruder, saudara-saudari secara virtual pada malam hari ini untuk memenuhi undangan kami membicarakan Sinode Universal tingkat keuskupan. Berjalan bersama dan bersama Yesus dengan semangat gereja yang selalu mau memperbaharui diri dalam terang Roh Kudus menjadi titik berangkat sinode kita dalam kelompok lembaga hidup bakti, biarawan-biarawati, Ormas Katolik, dan juga kelompok-kelompok doa. Maka sekali lagi kami dari tim Sinode Keuskupan mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya dalam pertemuan virtual pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, maka saya meminta suster dari komunitas CB menutup doa pertemuan ini dan nanti berkat penutup oleh Romo Samiran. Saya persilakan suster dari komunitas CB untuk memimpin doa penutup mengakhiri pertemuan kita. Marilah kita bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kebaikan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setiamu telah menyertai pertemuan virtual kami pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Romo Pratomo, Romo Anjar, dan Romo Samiran boleh kami cerna dan nanti bisa dilaksanakan di dalam kehidupan kami. Dan semoga acara sinode dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak yang penuh kasih, pada malam hari ini kami hendak beristirahat, kiranya Engkau menjaga istirahat kami pada malam hari ini, agar esok hari kami boleh bangun dengan keadaan sehat dan selamat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bersama kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Romo Samiran, monggo silakan. Tuhan bersamamu dan bersama juga.
Semoga istirahat kita malam hari ini dan seluruh rangkaian acara yang akan kita jalankan senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Romo. Semuanya. Kirimkan penyusup. Istirahat. Selamat malam. Samira. Selamat malam.